Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang banyak adegan pengencrotannya. Tetapi saya tidak bisa menampilkannya karena sangat bahaya bagi bangsa dan negara. Oke, langsung saja ke filmnya. I.O. Sanse. Di awal film kita akan melihat Fong atau Kang Crot, kita sebut saja namanya Kang Crot. Kang Crot ini meminta ibunya untuk membayar uang sekolahnya, tetapi ibunya belum ada uang. Dan ibunya menyuruh Kang Crot ini untuk meminjam uang kepada sepupunya, yaitu Ernie. Ini orangnya. Ernie ini adalah germo para gigolo. Kemudian Kang Crot pun datang ke klubnya Ernie. Dan pada saat Kang Crot ini membuka pintu kamar mandi, tanpa duga dia melihat orang ini yang mau melakukan pengencrotan. Orang ini adalah Chris dan Yoyo. Kemudian Kang Crot pun menemui Ernie dan langsung meminjam uang. Scene pun berpindah. Kang Crot ini bermain basket di sekolahnya dan ditemani oleh pacarnya. Ini orangnya. Ketika sudah selesai main basket, Kang Crot pun mandi dan mengganti pakaiannya. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata di dalam loker temannya Kang Crot ini terdapat sebuah narkoba. Ternyata temannya Kang Crot ini mau dijebak oleh orang. Ketika guru datang ingin memeriksanya, teman Kang Crot ini panik dan langsung menaruh narkoba itu ke kantong menyan Kang Crot. Singkat cerita, Kang Crot ini sedang diurut oleh pacarnya karena capek habis bermain basket. Dan Kang Crot ini pun mengajak pacarnya untuk menonton film pengencrotan. Karena menonton film itu, mereka berdua pun ingin melakukan adegan yang sama seperti di film itu. Dan pengencrotan pun terjadi. Belum sampai 3 menit si Johnny-nya Kang Crot ini mengobrak-abrik gawang pacarnya. Ternyata Johnny-nya Kang Crot ini sudah muntah. Mereka pun ketahuan oleh ibunya Kang Crot. Ibunya Kang Crot pun memberi saran kepada Kang Crot. Kemudian Kang Crot ini menemui ayahnya dan mereka pun mengobrol. Obrolan mereka pun sangat tidak manusiawi. Kemudian Kang Crot ini pun diajari oleh ayahnya cara mengepel yang benar. Scene pun berpindah. Pada saat di sekolah, Kang Crot ini berkelahi dan naasnya Kang Crot ini pun dikeluarkan dari sekolahnya. Ketika Kang Crot ini sedang berjalan bersama temannya, mereka pun melihat seorang wanita yang ingin memperbaiki ban mobilnya karena pecah. Karena Kang Crot ini anak yang baik dan suka menabung, Kang Crot pun membantunya. Ketika selesai membantu wanita itu, Kang Crot pun diberi uang, tetapi Kang Crot menolaknya. Karena Kang Crot ini sudah dikeluarkan dari sekolahnya, Kang Crot pun bekerja di klub sepupunya dan menjadi tukang bersih-bersih. Pada saat Kang Crot ini membersihkan kamar mandi, Kang Crot pun digoda oleh Yoyo. Karena Kang Crot ini anak yang baik, dia pun tidak menanggapi Yoyo. Kemudian Ernie ini menyarankan Kang Crot untuk menjadi gigolo.
Tanpa diduga, karena sangat berat, Yoyo ini langsung meminta Kang Trot untuk menservisnya. Dan Yoyo akan memberikan uang $10.000. Karena Kang Trot ini sedang butuh uang, Kang Trot pun menerimanya. Betapa terkejutnya Yoyo ini saat melihat Johnny-nya si Kang Trot ini sebesar pisang Ambon. Dan karena sudah tidak tahan lagi, Yoyo pun langsung ingin melakukan pengencrotan. Ngencrot terus sampai lemes. Belumlah si Johnny-nya Kang Trot ini masuk ke dalam gua Yoyo, Johnny-nya Kang Trot pun sudah muntah dan membuat Yoyo menjadi kecewa. Kang Trot pun pergi karena malu. Singkat cerita, Kang Trot ini datang menemui rajanya Gigolo, yaitu Abson. Ini orangnya. Kang Trot ini meminta Abson untuk melatihnya dan meminta trik rahasia untuk menjadi raja Gigolo. Kemudian Abson ini menunjukkan skill mengepel yang sangat keren. Dan Kang Trot pun disuruh Abson untuk latihan menjilat koin di kaca setiap hari. Kang Trot pun memulai latihannya. Setelah latihan cukup lama, Kang Trot ini datang lagi ke klub Ernie. Dan stylenya pun sudah berbeda. Kemudian dengan PD-nya dia pun menemui Yoyo dan meminta Yoyo ini untuk memberikannya kesempatan kedua. Yoyo pun memberikan kesempatan kepada Kang Trot. Kemudian mereka pun melakukan pengencrotan lagi, ngencrot terus. Setelah itu Kang Trot pun disewa oleh Michelle. Ini orangnya. Michelle pun minta Kang Trot ini untuk menservisnya. Dan pengencrotan pun terjadi lagi. Gas terus. Karena servisan Kang Trot ini sangat bagus, Michelle pun ingin menyewa Kang Trot ini selama 1 bulan. Tetapi Kang Trot ini tidak bisa karena dia sudah dipesan orang. Pada saat Kang Trot ini menemani temannya untuk casting menjadi aktor Gigolo, hanya aktor bukan asli seperti Kang Trot. Kang Trot pun bertemu dengan wanita yang dibantu oleh Kang Trot pada saat ban mobilnya pecah. Sebut saja nama wanita ini adalah Maria. Ini orangnya. Pada saat sedang casting, ternyata akting temannya Kang Trot ini sangat tidak bagus. Dan wanita ini meminta Kang Trot untuk menggantikannya. Ternyata Kang Trot ini memenuhi syarat untuk menjadi aktor Gigolo. Setelah selesai casting, Maria pun berterima kasih kepada Kang Trot karena sudah membantunya waktu itu. Kemudian Maria pun mengajak Kang Trot untuk pergi ke pesta temannya dan minta Kang Trot ini berpura-pura menjadi pacarnya. Just pretend my boyfriend and come with me. Setelah sampai di pesta, ternyata orang yang mengadakan pesta ini menyukai Maria dan ingin mengencrotnya. Orang ini pun sengaja menuangkan obat bius ke minuman Maria dan Kang Trot, yang membuat mereka menjadi setengah mabuk. Beruntungnya Kang Trot ini menyadarinya dan langsung memuntahkannya di toilet. Dan pada saat Maria ini ingin dikenjot, Kang Trot pun datang dan langsung memukul orang itu dan membawa Maria pulang. Kemudian Kang Trot ini memberitahu Maria bahwa Maria ini mau diperkosa oleh temannya tadi. Setelah itu mereka pun melakukan pengencrotan lagi. Oke, skip saja. Bosen ngencrot terus. Maria dan Kang Trot pun resmi pacaran.
Setelah itu Maria pun mengajak Kang Trot ini main ke rumahnya. Pada saat mereka ini sedang mengobrol, Michelle pun datang yang membuat Kang Trot terkejut. 表情咁古怪嘅，識㗎？哦，唔識。 Ternyata Michelle ini adalah ibu tirinya Maria. Singkat cerita, Michelle pun meminta Kang Trot untuk menemuinya dan meminta Kang Trot ini untuk menemaninya dan akan diberikan uang $100.000. Tetapi Kang Trot ini menolaknya. Ternyata Michelle ini mencintai Kang Trot karena servisannya bagus, dan Michelle ini cemburu melihat Kang Trot pacaran bersama Maria. Kemudian Michelle menemui Ernie dan meminta Ernie untuk menyebarkan video Kang Trot yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu gigolo. Kemudian video itu pun tersebar dan Maria pun mengetahui kebenarannya bahwa Kang Trot ini adalah gigolo asli, bukan hanya aktor. Hal itu membuat Maria menjadi sedikit kecewa. 如果你接受唔到我以前做個鴨， 點做？分手。 Karena rasa cinta Maria ini begitu besar kepada Kang Trot, Maria ini tidak peduli kalau Kang Trot ini adalah gigolo. 唔好話你做個鴨啊，就算你 Dan Maria pun bersedia membantu Kang Trot untuk menyelesaikan masalah ini. Scene pun berpindah. Kita akan melihat Michelle ini yang sedang frustasi karena ditolak oleh Kang Trot. Pada saat Michelle memutar video Michelle bersama Kang Trot yang sedang melakukan pengencrotan, Michelle pun ketiduran karena mabok. Naasnya, suaminya pun melihat semuanya, dan suaminya pun memburu orang yang bersangkutan, termasuk Kang Trot. 冇嘢啊。 Pada saat Kang Trot ini sedang di jalan bersama Maria, Kang Trot pun diculik oleh anak buah ayahnya Maria. 我以前有個客咧， Karena kesal, ayah Maria pun menyuruh anak buahnya untuk meniduri istrinya. 邊個想搞嘅？舉手！舉手啊！最邊個？ Dan pada saat Kang Trot ini ingin dihabisi oleh ayahnya Maria, Maria pun datang dan meminta ayahnya untuk mengampuni Kang Trot karena Maria ini sangat mencintai Kang Trot. 做乜事？佢唔係你戲入面隻鴨，佢真係一隻。我唔係唔信你啦，我真係好中意佢。爹哋， Tanpa diduga, ternyata Michelle ini berhasil kabur dari anak buah ayahnya Maria dan langsung menembak ayahnya Maria hingga mati total. Maria pun sangat marah dan mereka pun berkelahi. Maria pun ditusuk oleh Michelle. Dan Kang Trot pun langsung menembak Michelle hingga matot juga. Kemudian Kang Trot pun membawa Maria ke rumah sakit. Kemudian kita akan melihat Kang Trot ini. Sepertinya Kang Trot ini sukses karena menjadi gigolo. 我依然係一隻鴨，仲係一隻俾人撕。 Dan ternyata Maria ini berhasil diselamatkan oleh Kang Trot. Film pun tamat. Endingnya sangat mencoli-colikan. Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Apa kabar? Masih cak lamu tuh lah apa? Masih apa galak coli, pakai sabun. Di awal film kita akan melihat pemeran utamanya, yaitu Kenji, tampak seperti orang berandalan. Kemudian Kenji ini pulang ke rumahnya untuk melihat ayahnya yang tewas karena kecanduan narkoba. Woi, berhentilah nyabu, woi, bengak. Pada saat Kenji ini sedang keluyuran bersama teman-temannya, tiba-tiba di tengah jalan Kenji melihat orang sedang transaksi narkoba. Karena Kenji ini kesal terhadap penjual narkoba yang membuat ayahnya tewas karena kecanduan narkoba, kemudian Kenji menghampiri orang itu dan pura-pura membeli narkoba itu, dan tanpa diduga Kenji pun menyerangnya dan mengambil narkoba itu. Pada saat Kenji sedang mendapatkan narkoba dan uang, kemudian Kenji membuang narkoba itu ke laut. Singkat cerita, saat mereka makan-makan ke tempat Aiko,
Ini orangnya dan ini anaknya, yaitu Tsubasa, tidak pakai kapten. Tiba-tiba datanglah Yakuza Shibaki dan Kenji pun saling bertatapan dengan mereka. Tanpa diduga datanglah rombongan Yakuza lain dan langsung menyerang rombongan Yakuza Shibaki itu. Dan pada saat Yakuza itu ingin menembak bos Yakuza Shibaki, tiba-tiba Kenji langsung memukul kepalanya hingga pecah. Keesokan harinya, ketika Kenji ini sedang tidur, Kenji pun didatangi oleh anak buah bos Yakuza itu yang bernama Nakamura. Kenji pun diajak ke markas Yakuza itu untuk menemui bos Yakuza itu. Saat Kenji datang ke sana, Kenji pun diajak untuk bergabung dengan Yakuza itu. Tetapi Kenji menolaknya, karena Kenji menganggap kalau pekerjaan Yakuza itu adalah menjual narkoba, dan bos Yakuza itu pun membantahnya. Kemudian Kenji pun diberi kartu nama oleh bos Yakuza itu. Ketika Kenji sedang berjalan, tiba-tiba Kenji ditelepon oleh temannya. Ternyata teman Kenji memberitahu Kenji bahwa Kenji sedang diincar oleh Yakuza, yang narkobanya dicuri oleh Kenji. Kenji pun dikejar oleh Yakuza itu. Kenji pun dihajar sampai babak belur. Kenji dan teman-temannya pun ditangkap dan ditanya soal narkoba itu. Karena tidak tahan dengan siksaan itu, teman Kenji pun mengatakannya. Setelah itu, bos Yakuza itu yang bernama Kato membawa mereka ke laut. Saat sampai di laut, kantong mereka pun digeledah oleh anak buah Kato yang bernama Kawayama. Kawayama pun menemukan kartu nama bos Yakuza Shibaki dan menganggap kalau dalang semua ini adalah Yakuza Shibaki. Kemudian Kato ini menelpon bos Yakuza Shibaki untuk bertanggung jawab. Singkat cerita, Kenji pun ditebus oleh bos Yakuza Shibaki ini dan diajak ke markas Shibaki. Karena merasa utang budi kepada bos Yakuza itu, Kenji pun bergabung dengan Yakuza Shibaki. Setelah resmi menjadi Yakuza, fisik Kenji pun tampak berubah dan rambutnya pun tidak pirang lagi. Setelah selesai mandi, Kenji pun langsung pergi ke tempat Aiko bersama anak buahnya untuk minum bir. Barulah minum sedikit, kemudian Kenji mendapatkan telepon bahwa di daerah kekuasaannya sedang kedatangan Kawayama, anak buah Kato. Kawayama pun berkata kepada Kenji untuk memberitahu bosnya jangan pernah mengganggu wilayah selatan. Sebagai gantinya, bos Kawayama atau Kato akan memberikan 20% penghasilannya. Mana bisa gitu anjing, sedangkan wilayah selatan adalah milik Yakuza Shibaki, bos Kenji. Dan tanpa diduga, setelah anak buah Kato ini mau pulang, tiba-tiba Kenji langsung menyerangnya dan membuat kepalanya menjadi pecah. Setelah kejadian itu, Kenji pun langsung minum-minum di klub itu. Dan tanpa diduga, wanita ini atau Yuka melihat tangan Kenji yang berdarah dan ada belingnya. Yuka pun langsung mengambil beling itu. Pada saat itulah Kenji jatuh cinta kepada Yuka pada pandangan pertama. Setelah pulang dari klub itu, Kenji pun minta mami itu untuk memberitahu Yuka bahwa Kenji mengajak Yuka untuk bertemu. Yuka pun datang menemui Kenji. Karena sudah tak tahan lagi, Kenji pun langsung ingin menancapkan rudalnya. Dan tanpa diduga, Yuka pun menyerang Kenji. Kenji menganggap kalau Yuka ini bisa dipakai. Padahal Yuka ini adalah anak baik-baik yang suka keluar malam untuk menafkahi dirinya sendiri. Setelah tidak jadi melakukan pengencrotan, Kenji pun mengantar Yuka pulang. Dan dengan gentlemannya, Kenji pun minta nomor WhatsApp Yuka. Oi. Irero. Karena sudah memiliki nomor WA Yuka, Kenji pun sering chattingan bersama Yuka. Mereka pun menjadi dekat.
そうだ、ヤクザってもう触んないでよ。触ってねえだろ。 Singkat cerita, pada saat Kenji ini jalan-jalan bersama bosnya dan supirnya yang bernama Ohara, dan tanpa diduga datanglah dua orang mengendarai motor. Mereka pun ingin menembak bos Shibaki itu, tetapi Kenji berhasil melindunginya. Dan naasnya supir mereka pun Ohara tertembak di kepalanya hingga meninggal. Tibalah saatnya Kenji balas dendam terhadap orang yang menembak Ohara. Dan yang pasti orang yang melakukan itu adalah anak buah Kato, karena mereka ini adalah saingan. Pada saat Kawayama itu sedang melakukan pengencrotan, tiba-tiba Kenji datang dan ingin menembaknya. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Nakamura pun datang dan langsung menusuk Kawayama hingga tewas. Kemudian Nakamura berkata kepada Kenji, tetapi Kenji ini mau berkorban demi Nakamura dan bosnya, dan Kenji pun rela menjadi tersangka atas penusukan ini. Setelah melakukan penusukan itu, Kenji pun langsung lari ke tempat Yuka. Dan tanpa diduga, mereka pun melakukan adegan pengencrotan. Keesokan harinya, Kenji pun ditangkap polisi dan dipenjara selama 14 tahun. Singkat cerita, setelah 14 tahun berlalu, Kenji pun bebas dan dijemput oleh Nakamura. Mereka pun langsung menuju markas Shibaki. Dan Kenji pun terkejut karena semuanya telah berubah. Anggota Yakuza mereka pun sudah berkurang, dan daerah kekuasaan mereka pun sudah banyak yang hilang karena perbuatan Kato dan polisi korup yang menangkap Kenji. Setelah itu mereka pun dengan anggota yang tersisa berapa biji melakukan perayaan atas kembalinya Kenji. 14年もの刑期を耐え抜き、柴崎組一同で盛大に祝いたいと思っております。 Dan ternyata bos Yakuza Shibaki ini menderita kanker. 親父、どこか悪いんですか？がんにかかっちまってな。転移してるのが見つかって。 Singkat cerita, Ken pun datang ke tempat Aiko. ご無沙汰してます。 Dan Ken pun bertemu dengan temannya. Temannya ini tampak sudah berubah dan tidak mau lagi jalan bersama Kenji. 兄貴と付き合えば、俺だって反社って。 Tak lama setelah itu datanglah pemuda ini, dan ternyata ini adalah Tsubasa, anaknya Aiko. Tsubasa ini sekarang sangat berubah dan dia pun meniru gaya Ken sewaktu muda dulu. ケニー、ほら、俺です。翼です。 Tsubasa pun mengajak Ken untuk jalan-jalan, dan Tsubasa berkata bahwa dia sering diajak bekerja sama bersama Nakamura. 中村さんの仕事手伝ってんのも俺結構汚れ仕事させられてんすからね。 Kenji pun bertemu Nakamura dan Kenji pun meminta Nakamura untuk mengajaknya saat dia sedang bekerja. Betapa terkejutnya Kenji setelah mengetahui pekerjaan Nakamura adalah menjual narkoba. Dan Kenji pun marah kepada Nakamura. 極道だってなのに喋って密漁して、そんなんが極道なわけねえだろうがよ。 Kemudian perkelahian pun terjadi. 説教されてるじゃねえか。 Karena sudah puas dengan perkelahian itu, mereka pun langsung pulang. Alasan Nakamura menjual narkoba adalah untuk membiayai rumah sakit bosnya, karena daerah kekuasaan mereka telah hilang semua. Singkat cerita, Kenji pun mendapatkan informasi tentang keberadaan Yuka. Kenji pun langsung menemuinya, dan Kenji pun langsung mengajak Yuka untuk pergi mengobrol. なんだあれか。 Kemudian Kenji mengajak Yuka untuk ikut dengannya, dan Kenji berkata, kalau hanya menafkahi satu wanita aku sanggup. Tetapi Yuka menolaknya.
Dan Yuka berkata kalau aku tidak sendirian, aku berdua bersama anakku. 私と娘。 Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata itu adalah anak Kenji dan Yuka. 親がヤクザだなんてあの子に絶対言えない。 Keesokan harinya, Kenji pun datang ke rumah Yuka. Kenji pun bertemu dengan anaknya, tetapi Kenji tidak berani mengatakan bahwa Kenji adalah ayahnya. Kenji pun diterima untuk tinggal sementara waktu di rumah Yuka. Singkat cerita, kita akan melihat Tsubasa yang bertemu dengan Kato. Kato pun mengajak Tsubasa untuk bergabung, tetapi Tsubasa menolaknya dan membuat Kato menjadi いや marah. 大丈夫です僕らでできてるんでカメラ止めろおねるこらガキけどチンピラあんまり Ternyata Tsubasa ini adalah anak Kimura, anggota Yakuza Shibaki. Kimura ini sudah lama mati karena perkelahian. 父親と同じ目に遭わないといいな Kita akan melihat Tsubasa yang bertemu dengan polisi korup. Tsubasa mengancam polisi korup ini dengan menunjukkan sebuah foto dirinya bersama Kato. ほら クソガキが Tsubasa sengaja melakukan ini karena polisi korup ini mengetahui orang yang membunuh ayahnya Tsubasa. Karena takut aibnya terbongkar, akhirnya polisi korup ini memberitahu Tsubasa siapa yang membunuh ayahnya. 教えてよ親父のこと Pada saat Kenji mampir ke tempat Aiko, Tsubasa pun memberitahu Kenji siapa orang yang membunuh ayahnya. ケニー親父殺したやつ見つけたんですよ Sebelum melakukan balas dendam, Kenji pun menemui bosnya di rumah sakit. ジしかいませんから Setelah itu, Kenji pun melakukan aksinya dan membantai semua musuh-musuhnya. そんな自分の存在が Ketika Tsubasa mau balas dendam kepada orang yang membunuh ayahnya, betapa terkejutnya Tsubasa saat melihat mereka sudah sekarat semua karena dihajar oleh Kenji. Setelah Kenji melakukan aksinya, Kenji pun bersantai di pinggir laut dan tanpa diduga Kenji pun diserang oleh teman sendiri hingga tewas. 来なければ Dan pada saat Tsubasa pergi ke tepi laut, tempat Kenji meninggal, Tsubasa pun bertemu dengan anaknya Kenji. お父さんってどんな人だったの？少し話す Tamat. Endingnya sangat menyakusa-yakusakan. Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Bagaimana? Karet sempak aman? Oke, langsung gas saja ke filmnya. Di awal film kita akan melihat Stephen Chow atau Ape yang baru datang dari kampungnya dan akan menelpon temannya. Nasib sial pun terjadi. Koin itu pun terjatuh di bawah kulkas. Karena susah mengambilnya, Ape pun terpaksa menggunakan kekuatan tangannya yang sangat kuat. Dan ketika Ape ini sedang berbicara bersama polisi, barang milik Ape dicuri oleh orang. Ape pun mengejarnya. Karena sama-sama perokok berat, jadi mereka mudah capek dan engos-engosan. Pencuri itu berkata, "Kenapa kau mengejarku?" Lalu Ape menjawab, "Karena kau mencuri barangku." Pencuri itu pun berkata lagi, "Mana buktinya?" "Masih di dalam aku, jelas-jelas terjenguk depan rai." Dan setelah itu mereka pun berkelahi. Perkelahian itu pun sangat membagongkan karena mereka berkelahi menggunakan air ludah. Kacik cara lainnya, boy lah. Setelah perkelahian yang sangat membagongkan tadi, pencuri itu masih saja tidak mau mengembalikan barang-barang milik Ape. Dan dengan terpaksa,
Apek pun menggunakan kekuatan super tangannya. Dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Apek kehilangan alamat temannya yang ditulis di sebuah kertas. Apek pun terpaksa ikut bersama pencuri tadi untuk tinggal di tempatnya. Singkat cerita, Apek ditipu oleh Yanto atau pencuri tadi. Kita sebut saja namanya Yanto. Ternyata Yanto tidak membawa Apek ke rumahnya dan malah membawa Apek ke rumah wanita bookingan. 咁多衛生紙嘅？ 嚟潤我嘅，擺喺嗰度大家就手啊嘛。 Apek pun marah dan langsung mengejar Yanto sampai ke rumahnya. Tiba-tiba pintu pun roboh karena pukulan si Apek. Apek sangat marah dan langsung merobek-robek baju Yanto. Yanto pun menyangka bahwa Apek ingin memperkosanya. Padahal si Apek ini ingin memberi pelajaran kepada Yanto dengan cara melucuti pakaiannya dan membuang semua pakaian yang dimiliki Yanto. Karena si Apek ini kehilangan alamat temannya, jadi dia berusaha untuk menghidupi dirinya. Apek pun mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang menerimanya. Singkat cerita, Apek dan Yanto bekerja di sebuah restoran dan menjadi pelayan. Saat bekerja, Yanto ini sangat ugal-ugalan dan tidak sopan kepada tamu dan membuat tamu menjadi marah. Lalu datanglah Apek untuk menggantikan Yanto. Apek pun memberikan pelayanan yang baik. Kita akan melihat dua gangster yang sedang berdebat. Apek pun datang untuk menawarkan makanan. Tanpa diduga, gangster itu marah dan ingin mengeroyok Apek. Yanto pun datang dan menyelamatkan Apek. Pertarungan pun terjadi. Yanto dan Apek dikeroyok oleh gangster itu. Kemudian Yanto menyandra seorang wanita yang bernama Nandi atau Yanti. Kita sebut saja namanya Yanti. Yanto terpesona ketika melihat Yanti dan timbullah benih-benih cinta segitiga sama kaki. Kemudian datanglah teman Yanti yaitu Odin dan mengajar gangster itu. Ternyata Yanti ini pintar silat, tidak pakai lidah. Singkat cerita, kita akan melihat Apek yang sedang mengeluh dan memohon kepada Tuhan. Tanpa diduga, datang selembar koran ini yang berisi ajang turnamen tinju dengan hadiah sebesar 10 juta dolar. Kemudian Yanto berkata, jangan menentang kehendak Tuhan, nasib kami berada di tanganmu. Lalu Yanto langsung mendaftarkan Apek ke turnamen tinju. Dan ternyata, kalau mau mendaftar harus memiliki perguruan. Apek dan Yanto mendatangi perguruan silat untuk menjadi murid agar bisa mendaftar ke turnamen tinju. Ketika mereka bertemu dengan gurunya mengeluarkan amplop dan memberikan kepada mereka berdua. Dan ternyata guru itu memberikan amplop yang kosong kepada mereka berdua agar diisi dengan seikhlasnya. Halus nian caranya. Langsung ngomong, Pak Ero, duit pendaftaran sekian dem selesai. Dan ternyata Apek dan Yanto ini salah memilih guru. Guru ini mengajak mereka berdua untuk merampok. Pada saat sedang mengintai mangsa untuk dirampok, tiba-tiba perut Apek mules gara-gara makan gorengan 5 ngaku 3. Hahaha. Ketika mangsa sudah terlihat, guru itu langsung menyerangnya dan ternyata mangsa itu adalah guru Fok, tidak pakai lem. Guru Fok ini adalah guru silat dan lumayan hebat. Pertarungan pun terjadi. Dan pada saat guru Fok itu ingin diserang oleh guru silat Apek, tanpa diduga Apek pun membantu guru Fok. Kemudian datanglah Yanti bersama Odin untuk membantu guru Fok. Ternyata guru Fok ini adalah ayahnya Yanti. Apek pun terkejut saat mengetahuinya. Kemudian pertarungan dimenangkan oleh guru Fok dan muridnya. Ketika Apek dan Yanto mau dihajar Odin, kemudian guru Fok berkata, dia menyelamatkanku, bawa dia pulang. Mantap. Singkat cerita, ketika Apek dan Yanto berada di rumah guru Fok, kita akan melihat Yanto yang ingin mengirimkan surat kepada Yanti. Isi surat itu adalah Yanto mengajak Yanti bertemu, karena Yanto ini menyukai Yanti pada saat pandang pertama. Tanpa diduga, Apek juga mengirimkan surat kepada Yanti. Ketika Apek ingin menaruh surat itu, tiba-tiba Yanti datang. Apek tidak jadi menaruh surat itu dan malah melihat Yanti yang mengambil sapu tangan Apek dari bawah bantal. Apek ketahuan oleh Yanti
Apek pun langsung lari. Yanti menemukan surat yang diberikan oleh Yanto tadi dan mengira itu surat dari Apek. Keesokan harinya, Yanto menunggu Yanti di tempat yang dijanjikan di dalam surat itu. Dan Yanti pun datang. Yanti langsung menanyakan, "Di mana Apek?" Karena Yanti menganggap surat itu adalah dari Apek. Yanto menjawab, "Mungkin dia malu. Apakah kau membaca surat itu?" Yanti merasa sangat senang dan menganggap surat yang diberikan Yanto pada Yanti adalah surat dari Apek. Setelah itu Yanti mengeluarkan surat yang dititipkan kepada Yanto untuk diberikan kepada Apek dan membuat Yanto menjadi sedih. Kita akan melihat Apek datang menemui Guru Fok. Apek ingin belajar kungfu dari Guru Fok, tetapi Guru Fok berkata, "Kau kelihatannya tidak berbakat dalam kungfu karena kau sering coli." Apek berkata, "Tangan saya sangat kuat, saya harus tahu cara menggunakannya." Kemudian Guru Fok menantang Apek untuk meninju perutnya. Sepertinya Guru Fok ini meremehkan kekuatan Apek. Ketika Apek meninju Guru Fok, inilah yang terjadi. Guru Fok berkata, "Bagaimana bisa dia sekuat itu? Apakah anak ini memiliki ilmu kanuragan?" Singkat cerita, rumah Guru Fok kedatangan tamu dari Jepang. Orang Jepang itu ingin menantang perguruan Guru Fok. Kemudian orang Jepang ini berkata, "Siapa yang mempunyai keberanian silakan maju." Tanpa diduga, Apek didorong oleh Odin. Dan Apek pun langsung pidato. Apek menyangka kalau Guru Fok ini sedang membuat film. Apek menanyakan di mana kameranya. Kemudian datanglah orang Jepang ini. Dia sangat tinggi karena sering makan satang atau gantar. Apek dengan pedenya menghampiri orang Jepang itu dan berkata, "Saya kira kalian sedang syuting film." Tanpa basa-basi, orang Jepang itu langsung mengajar Apek. Apek kesusahan melawan orang Jepang itu hingga mukanya dipenuhi darah. Apek terpaksa mengeluarkan tinju supernya dan membuat orang Jepang itu ketakutan dan menyuruhnya untuk memakan kertas. Singkat cerita, Apek diterima menjadi murid Guru Fok. Dan pada malam harinya, Apek menemukan surat yang diberikan oleh Yanti untuk dirinya yang dititipkan kepada Yanto. Namun Yanto tidak memberikannya kepada Apek. Ketika Apek keluar kamar, Apek menangkap seorang pencuri. Dan ternyata pencuri itu adalah teman Apek yang selama ini dia cari. Setelah itu kita akan melihat Yanti yang ingin diperkosa oleh Odin. Dan pada saat itu datanglah Apek langsung membuka bajunya untuk menutupi tubuh Yanti. Kemudian mereka pun berkelahi. Datanglah Guru Fok dan bertanya apa yang terjadi. Tanpa diduga, Odin memfitnah Apek dan mengatakan bahwa Apek ingin memperkosa Yanti. Apek dan Yanto pun diusir oleh Guru Fok. Pada saat mereka sedang berjalan, Apek langsung marah kepada Yanto dan berkata, "Kenapa kau tidak memberikan surat Yanti kepadaku?" Apek langsung pergi meninggalkan Yanto dan tidak ingin bertemu dengannya lagi. Apek diajak oleh temannya yang bernama Agus. Kita sebut saja namanya Agus. Agus berkata, "Apek ini memiliki tangan yang sangat kuat. Jadikan dia murid kalian dan daftarkan ke turnamen tinju. Kalau menang akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta dolar." Apek pun dipaksa oleh guru-guru Agus untuk menjadi muridnya. Pada saat latihan, gurunya terlalu bersemangat dan membuat Apek menjadi sekarat. Latihan pun terus berlanjut. Latihan Apek ini sangat keras. Pada saat sedang kencing, Apek langsung digebukin oleh guru-gurunya. Singkat cerita, setelah cukup latihannya, guru Apek mendaftarkan Apek ke turnamen silat. Pada saat pertandingan dimulai, tanpa aba-aba, Apek langsung diserang oleh lawannya. Kemudian gurunya memberikan kode. Pertarungan pun dilanjutkan. Pada saat bertarung, guru Apek mengalihkan perhatian wasit. Dan pada saat itulah Apek mengeluarkan jurus rahasianya.
Pertandingan pun dimenangkan oleh Apek. Pada saat pertandingan kedua, Apek melawan mantan gurunya. Guru yang mengajak Apek untuk merampok Guru Fok. Apek berkata, "Kau pernah menjadi guruku, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah." Tetapi guru itu tidak mau. Tanpa basa-basi, Apek langsung meninju mukanya. 樣已經衰啦，仲蠢成。 Dan Apek pun menang. Tibalah saatnya pertandingan Apek melawan Guru Fok. Sebelum waktu bertanding dimulai, Apek menemui Yanti dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba datanglah Odin dan langsung memukul Apek. Yanti pun disuruh keluar oleh Odin. Pada saat Odin mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada Apek, tanpa diduga percakapan mereka didengar oleh Guru Fok. Dan pada akhirnya Guru Fok mengetahui semuanya. Pertandingan pun dimulai. Guru Fok melawan Apek. Pertandingan sangat santai karena Guru Fok ingin mengalah dan Apek memenangkan pertandingan itu. Pada saat Guru Fok sedang di ruang ganti, Odin datang menemuinya dan berkata, "Saya akan membunuh binatang itu, Guru." Guru Fok berkata, "Kaulah binatang, saya membenci orang yang munafik." Kemudian Odin pun nangis dan langsung meminta maaf. Dan tanpa diduga, Odin pun langsung menahan hidung Guru Fok menggunakan handuk. Guru Fok pun kesulitan bernapas dan meninggoy. Setelah itu datanglah Yanti. Yanti terkejut melihat ayahnya yang sudah meninggoy. Odin pun menuduh Apek lagi kalau Apek lah yang membunuh Guru Fok. Pada saat pertandingan final antara Apek melawan Odin, kemudian juri mengumumkan kematian Guru Fok yang membuat Apek menjadi sedih. Apek ini merasa bersalah kepada Guru Fok dan tidak fokus saat bertanding melawan Odin. Apek dihajar sampai babak belur oleh Odin. Singkat cerita, teman Odin yang menyaksikan kalau Odin yang membunuh Guru Fok mengatakan kepada Yanti kalau yang membunuh Guru Fok adalah Odin dan yang ingin memperkosa Yanti adalah Odin. Kemudian datanglah anak buah Odin dan langsung memukuli orang yang memberitahukan kebenarannya kepada Yanti. Tanpa diduga, datanglah Yanto dan membantu Yanti. Yanti pun langsung pergi untuk memberitahu Apek bahwa yang membunuh Guru Fok adalah Odin. Ketika Apek mengetahui kebenarannya, Apek langsung marah dan menghajar Odin hingga babak belur. Dan karena ingin mengakhiri pertandingan, Apek pun menggunakan kekuatan super tangannya. Apek pun menang, film pun tamat. Endingnya sangat mengapek-apekkan. Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki. Apa kabar? Masih jak lama tula apa? Masih apa cebok pakai banyu? Langsung saja ke filmnya, jangan berlama-lama karena saya mau push rank. Di awal film kita akan melihat tuan mudanya yang diperani oleh Shing atau Stephen Chow yang baru bangun tidur dan langsung sebat sambil minum susu. Setelah itu Shing pun langsung mandi bersama mbak-mbak yang suka open BO. Shing ini adalah anak orang kaya yang sombong dan super jahil. Di kampusnya pun dia sangat terkenal karena kejahilannya. Dan pada saat kelas sudah dimulai, Shing pun datang terlambat bersama asistennya yang bernama Tad. Karena ayah Shing adalah direktur kampus, Shing pun dengan santai merokok dalam kelas. Merasa dihina, sang profesor pun langsung menantang Shing untuk uji nyali. Kalau Shing tahan selama 3 menit, maka Shing akan mendapatkan rokok surya 3 bungkus. Teman sekelasnya pun tidak ada yang tahan dengan ujian sang profesor dan langsung tepar. Tetapi Shing tetap bertahan demi rokok surya yang dijanjikan profesor. Tapi nyatanya si Shing pun gagal karena lihatlah sendiri. Setelah kejadian itu, Shing pun berpindah ke kantin. Kemudian sang profesor pun menantang Shing lagi untuk mengatakan kalau ayahnya bukan direktur. Dan pada saat Shing mengatakan itu, inilah yang terjadi. Singkat cerita, Shing pun mau balas dendam dengan profesor. Shing pun menyelinap masuk ke rumah profesor. Mereka pun memasang banyak sekali jebakan Batman. Di ruang praktek sang profesor, dan tanpa diduga mereka pun bertemu dengan ciptaan sang profesor yang sangat ekstrim. Kemudian Shing pun melaporkan kejadian itu ke polisi dengan tuduhan sang profesor melakukan eksperimen gila. Dan pada saat itu muncullah seekor tangan dan ternyata
Singkat cerita, di rumah Sing pun kedatangan tamu seorang wanita yang sangat memberazerkan. Wanita itu pun ingin menumpang mandi di rumah Sing karena kamar mandi wanita itu sedang rusak, dan tanpa basa-basi Sing pun langsung gas. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke tempat hiburan malam untuk minum-minum dan lomba berdansa. Dan tanpa diduga mereka pun bertemu dengan suami si wanita itu. Dan ternyata suaminya adalah bos gangster. Dan apesnya lagi mereka pun memenangkan perlombaan dansa tersebut. Dan disitulah mereka ketahuan oleh suami wanita tersebut. Karena sang suami lagi ada urusan, jadi suaminya pergi dulu. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung pulang ke rumah wanita tersebut. Dan Sing pun berpura-pura overdosis yang membuat si wanita itu menjadi panik. Kemudian wanita itu pun menelpon temannya untuk membantunya dengan arahan dari telepon. Sang wanita itu pun melakukan pertolongan pertamanya. Dan kemudian Sing pun melakukan hal yang sangat memberazerkan. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Mereka pun ketahuan oleh suami wanita itu dan Sing pun langsung lari dan dikejar oleh anak buah bos gangster tersebut. Setelah kejadian itu, Sing pun lapor ke polisi. Dan polisi pun tidak menanggapinya karena Sing pernah membuat laporan palsu. Sing pun berpindah ke rumah Sing. Kemudian kebenaran pun terungkap. Ternyata Sing ini adalah anaknya Tad, bukan anak kandung sang direktur. Karena ibu Sing pernah selingkuh bersama si Tad. Dan tanpa diduga, sang direktur mendengar segalanya. Kemudian Sing disuruh memilih mau pilih Tad sebagai ayahnya dan kehilangan segalanya, atau memilih $2 juta dari sang direktur dan tidak menganggap Tad sebagai ayahnya. Kalian pasti tahu Sing memilih yang mana. Iya benar, Sing pun memilih $2 juta dan tidak menganggap Tad sebagai ayahnya dan langsung mengusirnya. Ternyata pemikiran Sing sama seperti saya. Setelah kejadian itu, rumah Sing pun diserang oleh anak buah gangster yang tadi. Sing pun ditembak secara brutal oleh salah satu gangster tersebut. Dan inilah yang terjadi. Karena si penembak tidak pernah bermain PUBG, maka tembakannya pun meleset semua. Dan tanpa diduga, Tad pun datang untuk membantu Sing. Dan karena kalah jumlah, mereka pun kalah. Kemudian mereka pun diborgol di kamar mandi dan Sing pun berusaha mengambil pedang untuk memotong tangannya sendiri untuk menyelamatkan Tad, sang ayah kandung. Karena di kamar mandi sudah dipasang bom oleh gangster itu, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah kejadian itu Sing pun terluka parah dan Tad pun menelpon profesor yang tadi untuk meminta bantuannya. Dan saking parahnya luka Sing karena ledakan tadi membuat tubuhnya hancur dan menyisakan bibirnya saja. Dan profesor pun bersedia membantunya. Operasi pun dimulai di rumah sang profesor, dan tampaknya sang profesor ini sangat berpengalaman dalam bidang ini. Dan ternyata mereka hanya membuat mie. Dan ternyata si Sing pun telah selesai dioperasi dan tubuhnya pun dimodifikasi oleh sang profesor. Namun belum sempurna karena kekurangan bahan, dan inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya modifikasi tubuh pun sukses, dan inilah yang terjadi. Masih begalak ngeheng. Dan tubuh Sing pun tidak bisa berhenti sampai baterainya habis. Singkat cerita, bos gangster itu pun mengetahui kalau Sing belum mati. Dan profesor pun langsung menyuruh Sing untuk bersembunyi. Dan Sing pun langsung pergi ke Hong Kong bersama Tad. Setelah sampai di Hong Kong, mereka pun makan dulu untuk menambah cakra. Dan kemudian datanglah teman kampus Sing yang dulu yang pernah dijahili Sing. Dia pun menawarkan pekerjaan kepada Sing untuk mengajar di sebuah sekolah yang lebih barbar daripada susuran. Keesokan harinya, Sing pun langsung pergi ke sekolah tersebut untuk mengajar. Dan dia bertemu dengan salah satu guru. Guru tersebut sepertinya sudah terkena mental karena mengajar di sekolah ini. Dan pada saat Sing memasuki sekolah, hal yang tak terduga pun terjadi. Dan inilah yang terjadi. Sing pun diserang oleh murid-murid di sana dan dibantu oleh guru yang tadi. Setelah Sing memasuki kelas, Sing pun menggeretak mereka dengan sebuah golok, dan inilah yang terjadi. Tidak sampai di situ saja, Sing pun dihajar sampai terkena mental. Dan setelah pulang sekolah, Sing pun diikat
terikat di pagar sekolah. Sing pun merasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum detol. Merasa tidak mempan dengan meminum detol, Sing pun ingin bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian 2 meter. Dan tanpa diduga, sang profesor pun datang tepat waktu bersama Tad. Dan sang profesor pun langsung menemparkan pil ajaib yang langsung dimakan oleh Sing, dan hal inilah yang terjadi. Setelah Sing memakan pil ajaib itu, tubuh Sing pun menjadi kuat dan bisa merubah wujud seperti siluman dan menjadi apa saja yang dia kehendaki. Singkat cerita, Sing pun datang ke pertunjukan sulap dan dia pun menampilkan trik-trik yang sangat keren. Sing pun mencari salah satu relawan untuk membantu sulapnya, dan orang inilah yang dipilih Sing, dan inilah yang terjadi. Orang yang dipilih Sing ini adalah gebetan wanita yang disukai Sing, dan Sing pun sengaja ingin mempermalukannya, dan Sing pun pergi bersama wanita yang ia sukai. Singkat cerita, Sing pun kembali ke sekolah untuk mengajar kembali. Dan dengan kekuatan yang dia miliki, ia pun merasa sangat pede dan tak terkalahkan. Benar saja, ketika Sing memasuki sekolah, ia pun mendeteksi keberadaan musuh seperti Terminator. Dan pada saat itu, murid pun menyerang Sing. Dan dengan santainya, Sing pun menangkis serangan mereka dan langsung membalasnya. Sing pun kemudian menghajar 3 orang murid laki-laki sehingga rambutnya menjadi botak. Dan Sing pun memaksanya untuk mengikuti ujian Chunin. Tanpa bisa menolak karena takut kepada Sing, mereka pun melakukan ujian yang dibuat Sing. Dan semenjak kejadian itu, mereka pun menjadi siswa yang baik. Singkat cerita, Sing pun diketahui keberadaannya oleh anak buah gangster tadi. Dan pada saat para siswa bermain voli, Sing pun melakukan adegan yang tidak bisa dilakukan oleh para jomblo. Pada saat itu, gangster itu pun muncul dan ingin membunuh Sing. Tetapi dengan tubuh yang sudah dimodifikasi setengah Terminator, Sing pun dengan santainya menghajarnya. Dan Sing pun menghajar salah satu gangster tersebut, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, gangster yang dihajar Sing tadi pun dimodifikasi juga tubuhnya oleh ilmuwan yang setara dengan Amado yang ada di serial anime Boruto, dan pertarungan pun terjadi. Sing pun kesusahan melawan gangster yang sudah dimodifikasi itu, dan Sing pun terkena serangan beberapa kali. Setelah terkena serangan dari gangster itu, Sing pun langsung berubah menjadi Nyonya Wong. Saya pun tidak tahu siapa Nyonya Wong ini, dan inilah yang terjadi. Pertarungan pun semakin sengit dan sangat brutal. Pertarungan pun semakin sengit, namun dengan kepintaran Sing, gangster itu pun berhasil dikalahkan. Dan film pun tamat. Ini film apa cok? Udah ngerti aku dah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Kali ini saya akan membahas film Seven Psychopath, film yang beresiko tinggi. Oke, langsung saja ke filmnya, jangan berlama-lama karena saya mau main gameplay. Di awal film kita akan melihat 2 orang pria yang sedang berkelakar atau mengobrol. Mereka membahas tentang masa depan mereka. Tanpa diduga, ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang muncullah seorang bertopeng dan langsung menembak kepala mereka berdua. Seketika itu mereka pun langsung meninggoy dan masa depan mereka pun sirna. Setelah membunuh kedua pria itu, orang bertopeng ini melemparkan sebuah kartu remi ke TKP. Pria bertopeng ini adalah psikopat nomor 1. Shin pun berpindah ke rumah Martin, tidak pakai gading. Martin ini adalah seorang penulis alur cerita film psikopat. Dan dia pun mengumpulkan informasi-informasi dari psikopat itu untuk dijadikan narasi sebuah film. Dan Billy ini seorang pembisnis. Bisnisnya adalah bisnis mencuri anjing. Bisnis yang bagus tapi tidak baik. Adegan pun berpindah. Kita akan melihat Billy ini sedang memantau seekor anjing untuk dicuri. Setelah Billy mendapatkannya, wanita yang kehilangan anjing itu pun membuat pengumuman tentang anjing yang hilang. Jika ada yang menemukannya, akan diberi imbalan. Dan pada saat itulah,
rekan bisnis Billy yang bernama Han mengembalikan anjingnya yang dicuri tadi kepada pemiliknya. Singkat cerita, kita akan melihat masa lalu orang ini. Orang ini mencari putrinya yang hilang, dan ketika dia menemukan putrinya pun sudah tidak bernyawa dengan leher sudah tergorok. Dan pria inilah yang membunuh putrinya. Setelah setahun menghilang, pria ini pun menyerahkan dirinya ke polisi. Dan dia pun minta dieksekusi, tetapi hakim membiarkannya hidup. Setelah berada di penjara, pria ini pun tobat dan menjadi orang baik. Sekian lama menekam di penjara selama 7 tahun, pria ini pun bebas, tetapi dia merasa tidak tenang karena selalu diteror oleh ayah wanita yang dia bunuh. Pria itu diteror selama 11 tahun dan membuatnya menjadi gila. Kemudian pria ini pun mendapatkan ide yang sangat bagus, dan saya pun sampai terkejut mendengarnya. Ide pria ini adalah ingin bunuh diri dan masuk neraka. Dia pun berharap di neraka tidak akan bertemu dengan ayah wanita itu. Dia pun langsung menggorok lehernya sendiri. Dan tanpa diduga, ayah wanita itu menggorok lehernya juga dan berharap bertemu di neraka. Dan ternyata ayah wanita itu adalah psikopat nomor 2. Wong tuh ingin bertemu di surga, ini malah nak bertemu di neraka. Psikopat memang beda. Scene pun berpindah. Kita akan melihat bos mafia yang kehilangan anjingnya karena dicuri oleh Han, rekan bisnis Billy. Dan ternyata bos mafia ini adalah psikopat nomor 3. Setelah bos mafia itu mendapatkan informasi kalau istri Han sedang dirawat di rumah sakit, bos mafia itu pun langsung mendatanginya untuk mencari Han. Tetapi Han belum datang dan bos mafia itu pun langsung menembak istri Han. Setelah menembak istri Han dan tanpa diduga, bos mafia itu bertemu langsung dengan Han di jalan. Ternyata bos mafia tidak mengetahui wajahnya Han dan mereka pun langsung pergi. Ketika Han mau melihat istrinya, betapa terkejutnya Han melihat istrinya sudah meninggoy. Ini adalah psikopat nomor 4 yang berasal dari Vietnam. Nanti saya akan bahas tentang psikopat nomor 4 ini. Singkat cerita, kita akan melihat si Han yang sedang melakukan bisnisnya. Setelah selesai melakukan transaksinya, Han pun langsung dibawa oleh anak buah bos mafia tadi menuju tempat penampungan anjing-anjingnya yang dicuri. Anak buah mafia itu pun ingin mencari anjing bos mafia itu. Dan tanpa diduga, datanglah orang bertopeng tadi atau psikopat nomor 1. Tanpa basa-basi, langsung menembak anak buah mafia tadi dan melempar kartu remi lagi. Singkat cerita, kita akan melihat pria tua ini yang menceritakan cerita hidupnya semasa dia muda kepada si Martin. Dan Martin pun langsung merekam suaranya. Pria itu pun berkata, saya suka berkeliling dunia bersama pacar saya untuk melakukan pembunuhan. Ternyata pria tua ini adalah psikopat nomor 5 dan pacarnya adalah psikopat nomor 6. Scene pun berpindah. Kita akan melihat Billy sedang melakukan adegan yang sangat memberazerkan. Dan ternyata wanita yang bersama Billy ini adalah pacarnya bos mafia itu atau psikopat nomor 3. Dan tanpa diduga, wanita itu pun memberitahu pacarnya atau bos mafia tadi kalau yang mengambil anjingnya adalah Billy, bukan Han. Dan wanita itu pun memberitahu lokasi Billy. Tanpa diduga, Billy pun langsung menembak wanita itu. Dan hal yang mengejutkan pun terungkap. Ternyata psikopat nomor 1 sekaligus nomor 7 adalah Billy, tidak pakai saputra. Kemudian Martin bercerita tentang psikopat nomor 2 kepada Han dan dihentikan oleh Billy. Han pun membiarkan Martin untuk melanjutkan ceritanya dan Han ingin tahu endingnya seperti apa. Dan tanpa diduga, ternyata psikopat nomor 2 ini adalah Han. Ternyata Han ini tidak mati saat menggorok lehernya sendiri dan Martin pun terkejut. Han pun menceritakan tentang psikopat nomor 4 yang dari Vietnam. Psikopat ini adalah seorang tentara. Dia mempunyai istri dan seorang anak. Setelah dia pulang ke kampung halamannya, istri dan anaknya pun sudah meninggal karena dibunuh. Membuat psikopat ini menjadi marah dan memburu pelaku-pelakunya. Setelah melakukan pembunuhan begitu banyak, akhirnya dia tobat dan membakar dirinya sendiri. Waduh, psikopat memang beda. Singkat cerita, Martin pun mengetahui kalau Billy ini adalah seorang psikopat. Dan Martin pun bertanya kepada Billy, Billy, kenapa kau membunuh orang-orang itu? Dan Billy pun terkejut karena Martin mengetahuinya. Billy pun menjawab, aku membunuh orang-orang itu untuk memudahkanmu membuat skenario film yang kau inginkan. Teman psikopat memang pengertian. Singkat cerita, Billy pun menelpon bos mafia itu atau psikopat nomor 3 dan memberitahu lokasi Billy saat ini. Billy pun menyuruhnya datang sendiri tanpa membawa senjata kalau ingin anjingnya yang bernama Bonnie itu selamat.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bos mafia itu pun datang sendiri tanpa membawa senjata. Billy pun menyuruhnya untuk berbalik badan, dan tanpa basa-basi Billy pun langsung menembaknya, tetapi tidak mati. Kemudian Martin pun mengajak Billy untuk membawa bos mafia itu ke rumah sakit. Billy pun tidak setuju dan langsung marah. Kita akan melihat Han yang sudah pergi jauh meninggalkan Martin dan Billy, karena jalan ninja mereka sekarang berbeda. Dan kemudian Han pun sampai di suatu tempat rest area. Ternyata bos mafia itu tidak datang sendiri. Bos mafia itu datang bersama anak buahnya. Tetapi anak buahnya menunggu, dan pistol yang ditemukan di mobil bos mafia tadi oleh Billy adalah pistol untuk memberi sinyal. Singkat cerita, Han pun mati tertembak oleh anak buah bos mafia itu. Kemudian anak buah bos mafia itu dikejar oleh polisi. Karena rasa iba yang sangat tinggi, Martin pun membawa bos mafia itu ke rumah sakit. Dan tanpa diduga, ketika mereka berada di tengah jalan, mereka pun bertemu anak buah bos mafia itu. Martin pun menjadi sandera bos mafia itu untuk ditukarkan dengan anjingnya. Shin pun berpindah ke tempat Billy tadi. Martin pun berkata, Billy, Han telah dibunuh oleh mereka. Dan tanpa diduga, bos mafia itu pun berkata, I didn't kill him. He killed him. Martin pun disuruh pergi oleh Billy. Setelah Martin pergi, bos mafia itu pun ingin menembak Billy, tetapi pistolnya macet. Kemudian Billy pun berkata, kalau kau tidak menembakku dalam hitungan 5 detik, maka kepala anjingmu ini akan meledak. Wow. Dan tanpa diduga, bos mafia itu pun memasang muka memelas, meminta Billy untuk menghitung ulang. Ternyata sesama psikopat bisa saling tawar-menawar. Kemudian Billy pun menghitung ulang. Dan pada saat hitungan ketiga, Billy pun tertembak di kepala hingga mati. Polisi pun datang dan langsung menangkap bos mafia itu. Film pun tamat. Endingnya sangat mempsikopet-kopet kan. Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Apa kabar? Masih apa galak ngisep rokok dados? Di awal film kita akan melihat Bejo yang diperani oleh Jet Li yang sedang menunggu orang untuk COD. Tetapi Bejo ini tidak sabaran dan langsung menelpon bosnya. Tak lama setelah itu datanglah beberapa orang yang ditunggu oleh Bejo. Ternyata Bejo ini memesan paspor palsu. Dan tanpa diduga Bejo langsung mengajar mereka. Dan langsung membawa salah satu orang yang dihajarnya ke tempat anaknya yang sedang bertanding silat. Karena Bejo ini sudah berjanji untuk datang ketika anaknya bertanding. Setelah sampai di lokasi pertandingan, ternyata orang yang dihajar Bejo tadi mengejarnya. Perkelahian pun terjadi. Ketika salah satu orang yang dihajar Bejo jatuh ke bawah, orang itu langsung menyandra seseorang. Dan tanpa diduga, Dadang atau anak si Bejo ini membantu orang yang disandra itu. Lama setelah itu datanglah polisi untuk mengamankan. Dan Dadang pun diberi pujian atas keberaniannya. Singkat cerita, kita akan melihat dua beranak ini, yaitu Bejo dan Dadang, yang sedang latihan pernapasan. Dan ini adalah ibunya Dadang, yaitu Isanti. Setelah itu, kita akan melihat Dadang yang sedang merajuk karena si Bejo ini tidak datang saat Dadang mendapatkan penghargaan dan tidak bisa foto keluarga. Setelah dibujuk oleh Bejo akan diberikan Tamiya, akhirnya Dadang pun luluh. Singkat cerita, pada saat mereka pulang ke rumah mereka pun digerebek oleh polisi. Dan Bejo pun ditangkap dengan tuduhan menjual narkoba bersama temannya. Dan ternyata Bejo ini adalah agen rahasia. Bejo sengaja ditangkap atas perintah atasannya untuk pergi ke Hong Kong bersama temannya. Dan diberi tugas untuk memata-matai bos mafia di Hong Kong. Bejo dan temannya pun melarikan diri dari penjara untuk pergi ke Hong Kong karena perintah atasannya.
Setelah berhasil melarikan diri dari penjara, Bejo pun langsung pulang ke rumah untuk menemui anaknya dan berpamitan. Setelah sampai di Hongkong, Bejo dan temannya bertemu dengan bos mafia itu. Bos mafia itu ingin melakukan transaksi narkoba, tetapi bos mafia itu tidak ingin membayarnya. Dan mereka pun membuat sebuah rencana perampokan untuk mengambil lagi uang transaksi bos mafia itu. Setelah rencana disusun dengan matang, mereka pun beraksi. Pada saat bos mafia itu datang, dia pun disambut oleh orang-orang yang menjual narkoba itu. Dan ternyata orang yang menjual narkoba itu tidak mempercayai bos mafia ini. Pada saat bos mafia itu memberikan kode melalui hati, anak buah bos mafia itu pun langsung bergerak untuk melakukan perampokan. Pada saat rombongan orang yang menjual narkoba itu ingin pulang, mereka pun langsung diserang oleh anak buah bos mafia itu dan langsung mengambil koper yang berisi uang itu. Pada saat mereka ingin pergi, mereka pun dihadang oleh orang yang menjual narkoba itu. Tanpa diduga, ternyata di tubuh anak buah bos mafia itu dipenuhi dengan bom dan membuat orang-orang itu menjadi takut. Pada saat seorang polisi hendak menembak bom itu, anak buah bos mafia itu dengan cepat melempar bom itu ke atas. Dan baku tembak pun terjadi. Pada saat itu, anak buah bos mafia itu langsung menendang koper yang berisi uang itu ke bawah meja untuk diamankan. Dan pada saat rombongan polisi datang, bos mafia itu dengan cepat langsung mengambil koper itu. Rencana bos mafia itu pun berhasil. Setelah perampokan, anak buah bos mafia itu pun menyandra seorang polisi untuk melarikan diri. Dan ternyata anak buah bos mafia yang tubuhnya dipenuhi oleh bom itu adalah Bejo. Singkat cerita, seorang polisi yang disandra oleh Bejo tadi, polisi itu pun pergi ke Cina untuk mengetahui identitas asli Bejo. Pada saat Dadang di sekolah, dia pun mendapatkan sebuah telepon. Dan ternyata yang menelpon itu adalah ayahnya, yaitu Bejo. Ternyata ibunya Dadang ini sedang sakit, kemudian Bejo pun berkata kepada Dadang, setelah selesai menelpon, kita akan melihat teman dekat Dadang dikeroyok oleh orang. Dan tanpa basa-basi, Dadang pun langsung menghajar mereka semua. Pada saat Dadang mau pulang ke rumah, Dadang pun diikuti oleh polisi itu. Dan polisi itu mengaku bahwa dia adalah temannya Bejo. Tanpa diduga, Santi pun mengetahui bahwa wanita ini adalah seorang polisi Hong Kong dan bukan temannya Bejo. Tetapi Santi meminta kepada polisi itu untuk menjaga Dadang ketika dia sudah meninggal karena penyakitnya. Dan setelah ajalnya tiba, Santi pun meninggal. Dadang pun diajak ke Hong Kong oleh Fong atau polisi wanita itu. Setelah sampai di Hong Kong, dengan cara ilegal, Dadang pun masuk koran. Dan Dadang pun menyangka bahwa dia dikhianati oleh Fong atau polisi wanita itu. Dadang pun langsung melarikan diri dari rumah Fong. Setelah melarikan diri, Dadang pun bertemu dengan bos mafia itu dan langsung diajak makan ke markas bos mafia itu. Betapa terkejutnya Bejo ketika melihat Dadang berada di situ. Kemudian bos mafia itu menanyakan tentang ayahnya Dadang, tetapi Dadang tidak mau mengatakannya dan tanpa diduga, bos mafia itu langsung menghajar Dadang. Bejo pun dengan profesionalnya menahan emosinya dan langsung bergerak untuk mengajak anaknya sendiri agar penyamarnya tidak diketahui. Kemudian Dadang pun dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, Bejo dan bos mafia itu pun pergi untuk minum-minum.
Pada saat Bejo sedang menelepon seseorang untuk menyelamatkan anaknya di tempat pembuangan sampah, tanpa diduga, bos mafia itu pun ada di belakangnya. Dan pada saat mau pulang, Bejo pun pura-pura mabok dan langsung berlari ke tempat pembuangan sampah untuk menyelamatkan anaknya. Tanpa diduga, ternyata bos mafia itu mengetahui semuanya, dan mereka pun langsung berkelahi. Perkelahian pun sangat biasa-biasa saja. Dan Fong pun datang untuk menyelamatkan Bejo. Scene pun berpindah. Ternyata Dadang diselamatkan oleh temannya Bejo dan disembunyikan di dalam kapal. Dan tanpa diduga, bos mafia itu pun mengetahui keberadaan mereka. Dadang pun disuruh bersembunyi di dalam air. Teman Bejo pun ditembak oleh bos mafia itu. Sebelum kematiannya, teman Bejo itu memberikan kartu untuk Bejo yang dititipkan kepada Dadang, dan memberikan sebuah ponsel kepada Dadang untuk menelpon Bejo. Singkat cerita, ternyata bos mafia itu memasang 6 bom di sebuah kapal. Bos mafia ini berencana untuk merampok penumpang-penumpang kapal tersebut. Tetapi, Bejo berhasil menjinakkan bom itu, yang dibantu oleh Dadang lewat monitor CCTV. Pada saat ingin menjinakkan bom yang ke-6, ponsel Dadang pun kehabisan baterai. Alhasil, masih ada 1 bom lagi yang belum dijinakkan. Pada saat bos mafia itu menjalankan aksinya, dengan ledakan sebuah bom percobaan di kantong rekannya, para pengunjung pun ketakutan. Dan pada saat itu, Bejo turun tangan dan menghajar semua anak buah bos mafia itu. Dan bos mafia itu pun tidak menyangka bahwa bom yang dipasang sudah dijinakkan semua oleh Bejo. Pertarungan pun terjadi. Bos mafia itu pun berduel dengan Bejo. Kemudian anak buah bos mafia itu mengeroyok Bejo dan membuat Bejo sedikit kesulitan. Dan tanpa diduga, datanglah Dadang untuk membantu ayahnya. Mereka pun bertarung. Pertarungan pun sangat sengit. Dan bos mafia itu pun menekan remote bom yang disembunyikan di rekannya. Bos mafia itu pun kesenangan. Tanpa disadari, datanglah Fong untuk menyelamatkan Dadang dan Bejo. Bos mafia itu pun menyandra Dadang. Tetapi, karena sering bermain PUBG, Bejo pun berhasil menembak bos mafia itu. Dadang pun sekarat karena dicekik oleh bos mafia itu. Dan pada saat mereka ingin pergi menggunakan helikopter, ternyata bos mafia itu masih hidup dan melempar sebuah rantai ke leher Bejo, sehingga Bejo pun terjatuh. Bejo pun menyuruh Fong untuk pergi menyelamatkan Dadang. Bejo pun berhasil mengalahkan bos mafia itu, dan bom nomor 6 pun meledak yang membuat kapal itu menjadi hancur. Bejo pun langsung melompat ke laut. Dadang pun dinyatakan tewas oleh dokter, tetapi Bejo tidak percaya. Dan keajaiban pun terjadi, Dadang pun terbangun lagi. Film pun tamat, ending sangat mendadang-dadangkan. Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Apa kabar? Masih aku galak ngejar layangan putus. Haha, lat. Di awal film kita akan flashback ke masa lalu, masa dimana saya sangat sudahlah, motor lagi. Kita akan melihat si Hung yang ingin menyuap Fung atau si kaki emas 24 karat. Hung ini memiliki niat yang jahat dengan menyuap si kaki emas agar tidak mencetak gol saat adu domba. Saat adu penalti maksudnya. Hasil ketika si kaki emas dengan sengaja tidak merobek gawangnya si Hung, hal yang tak terduga pun terjadi. Si kaki emas diamuk massa sampai kakinya pincang karena tidak bisa mencetak gol saat adu penalti. Padahal si kaki emas ini adalah pemain terbaik di masanya. Dan ternyata yang mengatur semua itu adalah Hung. Yang mengeroyok si kaki emas adalah orang suruhan Hung. 当年打断你腿的那帮人，
也是我安排的。 Kembali ke masa sekarang, si kaki emas mulai menua dan mulai bawa tanah, tidak pakai sengketa. Kemudian si kaki emas pun bertemu dengan pemeran utamanya, yaitu Stephen Chow. Mereka pun berkelakar, cak wong Palembang, cak akulah. Dan yang dikelakari mereka pun besak kelakar semua, atau bohong semua. Oke lanjut, Stephen Chow pun atau si Ape, kita sebut saja namanya Ape, menendang sebuah kaleng susu beruang, dan tendangannya pun sangat kuat. Kaki emas pun tidak mempercayainya, dan dia mengira itu adalah trik biasa yang sering dilakukan pesulap-sulap jalanan. Namun ketika si kaki emas pergi, dia pun menemukan kaleng susu beruang yang ditendang oleh Ape tadi. Si kaki emas pun mulai mempercayai kekuatan si Ape. Tanpa diduga, si kaki emas pun melihat langsung keahlian si Ape yang membantai preman kampung dengan kungfu yang dimilikinya. Preman kampung itu pun dibuat rata oleh Ape. Singkat cerita, si Ape pun lagi minum es karena capek habis melakukan adegan panas yang tadi. Si kaki emas pun datang menemuinya dan langsung melihat kakinya. Si kaki emas berkata, ini kakinya sangat kuat, pasti jarang coli. Kemudian si kaki emas mengajak si Ape untuk bermain sepak bola menggunakan kungfu, tidak pakai panda. Si Ape pun menyetujuinya. Kemudian si Ape pun mendatangi saudara-saudaranya. Namun respon saudara-saudaranya tidak ada yang baik. Karena si Ape ini ketika dia datang pasti mau minjem duit. Dan si Ape pun mulai meyakinkan saudara-saudaranya dengan silat lidah yang dimilikinya. Dengan iming-iming jika menang turnamen akan mendapatkan uang yang sangat banyak, yaitu $1 juta. Tetapi saudara-saudaranya masih saja menolak. Dan tanpa diduga, ketika si Ape sedang duduk santai di atas gedung, tiba-tiba saudaranya pun datang semua dan membuat si Ape menjadi senang. Mereka pun akan membentuk tim sepak bola yang bernama Sohlin. Mereka pun mulai latihan pertamanya. Si Ape pun langsung mengambil bola itu dan langsung menendangnya sangat jauh. Sampai mereka bisa santai dulu untuk menunggu bola itu. Ketika bola itu jatuh, mereka pun langsung bentrok. Si kaki emas pun melatih mereka dengan keras. Latihan pun tidak berjalan dengan lancar karena mereka tidak pernah bermain sepak bola. Jadi permainan mereka nggak keruan lagu atau asal-asalan. Tapi dengan tekad api yang kuat, si kaki emas pun terus semangat untuk melatih mereka. Setelah sekian lama latihan, mereka pun bertanding dengan klub kampung sebelah. Pertandingan pun tidak berjalan dengan normal. Karena klub kampung sebelah bermain bola sambil membawa perkakas. Nak main bola, aku nak tahu Ranoy. Oke lanjut. Tim Ape pun kesulitan melawan tim klub kampung sebelah. Karena mereka bermain curang dan membuat tim Ape babak belur. Tanpa diduga, keajaiban pun terjadi. Kekuatan tim Ape pun kembali dan klub kampung sebelah pun berhasil mereka kalahkan. Klub kampung sebelah pun ingin bergabung bersama tim Ape dan karena kekurangan personil, akhirnya si kaki emas pun menerima mereka. Kita akan melihat tim Sihung. Tim ini adalah tim terkuat katanya. Mereka pun latihan sepak bola di dalam air dan menggunakan bola besi. Julukan tim ini adalah tim siluman. Silumannya suka mangkal. Hung pun mendapat sebuah panggilan telepon dari bawahannya yang mengatakan bahwa si kaki emas atau si pincang ingin mendaftarkan timnya ke turnamen antar RT dengan hadiah sebesar $1 juta. Kemudian si kaki emas bertemu dengan Hung. Hung pun berkata, "Sayalah pimpinan di sini dan sayalah memutuskan kau boleh ikut atau tidak." Hung pun ingin melihat tim si kaki emas. Setelah Hung melihatnya, Hung pun sepertinya meremehkan tim Shaolin ini dan menertawakannya. Tanpa diduga, Hung pun mengizinkan tim Shaolin ini untuk mengikuti turnamen antar RT.
Singkat cerita, ketika pertandingan akan dimulai, tim musuh pun sepertinya meremehkan tim Shaolin. Dan dengan santunya, si kakak pertama AP ini merokok di dalam lapangan. Dia pun langsung terkena kartu kuning karena gila. Kemudian pertandingan pun dimulai. Ketika peluit sudah dibunyikan, AP pun tanpa basa-basi langsung menendang bola dan gol pertama pun terjadi. Tim lawan pun langsung kebingungan. Apa dia? Oi, belum siap kami nih. Haha. Akibat meremehkan tim Shaolin, tim musuh dibantai sampai 40-0. Ini gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Gila. Kemudian Hung pun mendapat telepon dari bawahannya. Bawahannya berkata bahwa tim Shaolin memenangkan pertandingan dengan skor 40-0. Singkat cerita, mereka pun terus bertanding dan mereka pun selalu memenangkan pertandingan. Tim Shaolin pun menjadi terkenal dan banyak media-media ingin meliputnya. Mereka pun bertanding dengan tim Kucing Garong. Tim ini pun lumayan hebat dan membuat tim Shaolin sedikit kesusahan. Tetapi kiper tim Shaolin ini adalah kiper terbaik di kampungnya. Tanpa diduga, kiper ini pun dengan sengaja menantang tim Kucing Garong untuk menjebol gawangnya. Dengan santainya, dia pun menepis semua tendangan tim Kucing Garong. Tiba-tiba dengan satu lempar yang sangat kuat dari tim Shaolin Soccer itu, bola pun langsung masuk ke gawang tim Kucing Garong. Dan gol pun tercipta. Tim Kucing Garong pun berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Hung pun mengajak si kaki emas untuk bertemu. Hung pun ingin menyuap si kaki emas ini lagi seperti dulu. Dengan alasan tim Shaolin mau diajak bergabung dengan tim siluman. Dengan tekad api yang kuat, si kaki emas pun tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dan menolak tawaran Hung. Tibalah saatnya pertandingan final antara tim Shaolin melawan tim siluman. Kita akan melihat wajah kaki emas yang sangat senang karena sudah lama tidak menginjakkan kakinya ke lapangan ini. Saat pertandingan dimulai, tim Shaolin pun langsung menyerang dan si Ape pun langsung menendang dengan tendangan yang sangat kuat. Tetapi dengan santunya, kiper tim siluman menepis bola itu dengan tangan kiri dan tangan kanan berada dalam kantong celana. Seketika itu, Api dan kaki emas terkejut. Dan dengan songongnya, kiper tim siluman itu pun mengoper bola kepada Ape. Kiper tim siluman itu pun ingin menguji tendangan Ape lagi. Tanpa diduga, Ape pun kesulitan menjebol gawang tim siluman itu. Dan ternyata, tim siluman ini sudah disuntik obat kuat dan tahan lama. Oleh sebab itulah, kiper tim siluman ini dengan santainya menepis bola. Tibalah saatnya giliran tim Shaolin yang diserang oleh tim siluman. Tidak mau kalah, kiper tim Shaolin pun menantang tim siluman untuk menjeboli gawangnya. Dengan percaya diri yang sangat tinggi, kiper tim Shaolin pun mengoper bola kepada tim siluman. Tampaknya tim kiper Shaolin pun kesusahan dengan tendangan dari tim siluman ini. Tetapi, dia berhasil menahan bola agar tidak gol. Kiper Shaolin pun cedera sangat parah akibat serangan dari tim siluman dan harus diganti. Pertandingan pun sangat sengit karena tim siluman ini sangat kuat dan membuat tim Shaolin kesulitan. Saat babak kedua dimulai, tim Shaolin pun membuat formasi Shaolin Lohan. Dan dengan mudahnya dihancurkan oleh tim siluman. Tibalah saatnya tim siluman menyerang gawang tim Shaolin lagi. Sebelum tim siluman menendang bola, kiper tim Shaolin pun menelepon wanita yang disukai. Dan dia pun langsung menembaknya. Kerennya nunggu ini. Setelah itu, tim siluman pun langsung menendang bola secara bertubi-tubi ke kiper Shaolin. Dengan kekuatan terakhirnya, kiper tim Shaolin itu pun langsung melempar bola dengan perutnya. Dan mengoper Ape langsung. Dan si Ape pun hampir saja mencetak gol. Hal itu pun membuat Hung menjadi panik. Tim Shaolin pun menggunakan serangan terakhirnya dan membuat kiper tim Shaolin pun cedera parah lagi. Tim Shaolin pun kehabisan pemain untuk menggantikan kiper itu dan nyaris kalah. Tanpa diduga, datanglah wanita ini yang mau menjadi kiper pengganti. Wanita ini adalah wanita yang menjual bakpao. Dan si Ape ini pun pernah membeli bakpaonya. Karena waktu itu Ape ini sedang tidak ada uang, jadi dia menggadaikan sepatunya untuk membayar bakpao. Dan tanpa diduga, wanita itu pun mengembalikan sepatu legend si Ape. 'Ape. 'Ape dan Ape 'Ape 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 'A
Pada saat pertandingan mau dimulai, wanita itu pun salah gawang dan membuat Hung tertawa. Saat pertandingan sudah dimulai, tim Shaolin pun diserang tanpa diduga. Ternyata wanita ini sangat hebat. Kemudian bola pun langsung dioper ke arah si Ape. Dengan sepatu legend, Ape pun berhasil mencetak gol. Akhirnya tim Shaolin pun menang. Film pun tamat. Inti dari film ini adalah jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Saat